Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Rafael Aprijal dari kelas TI 24F. Saya akan menjelaskan materi tentang ijma dan qiyas untuk tugas video PAI. Langsung saja untuk materinya. Ijma, pengertian ijma. Ijma secara bahasa berasal dari bahasa Arab ajma'a, yang berarti sepakat atau bersepakat. Sedangkan menurut istilah para ulama atau usul fiqh, ijma diartikan sebagai kesepakatan para mujtahid umat Islam atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam suatu perkara yang tidak ditemukan nas yang jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Nah, kemudian jenis-jenis ijma. Ijma terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama ijma syar'i atau eksplisit, kesepakatan yang disepakati secara jelas oleh seluruh mujtahid atau suatu hukum, baik melalui pernyataan lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada ijma sukuti atau diam atau implisit. Ijma sukuti adalah kesepakatan yang terjadi ketika sebagian ulama mengemukakan pendapat, sedangkan yang lain tidak mengingkari atau menolak pendapat tersebut. Diamnya para ulama menunjukkan persetujuan tidak langsung. Kemudian ada dasar hukum ijma. Ada dalil dari Al-Quran, surat An-Nisa ayat 115. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dalam kesesatan yang dipilihnya itu. Syarat-syarat ijma. Agar suatu ijma dianggap sah, harus memenuhi syarat berikut. Yang pertama, kesepakatan terjadi di antara seluruh mujtahid pada masanya. Yang kedua, masalah yang disepakati tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, keputusan diambil setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, ijma harus berdasarkan dalil syar'i dan pertimbangan yang matang. Kemudian contoh-contoh ijma. Contoh ijma yang telah disepakati oleh para ulama diantaranya kewajiban salat 5 waktu, keharaman zina, riba, dan minuman keras. Kemudian ada kewajiban menunaikan zakat bagi yang mampu. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu qiyas. Pengertian qiyas. Secara bahasa, qiyas berasal dari kata bahasa Arab kosa yakisu kiyasan, yang berarti mengukur, menyamakan, atau membandingkan. Dalam istilah usul fiqh, qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran atau hadis dengan cara membandingkannya pada kasus lain yang hukumnya sudah diketahui karena memiliki sebab hukum atau ilah yang sama. Jenis-jenis qiyas. Pertama ada qiyas jali. Qiyas yang ilatnya jelas dan tegas serta tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Kemudian ada qiyas kafi. Qiyas yang ilatnya tidak terlalu terang sehingga masih memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Kemudian dasar hukum qiyas. Dalil naklinya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Ayat ini menunjukkan perlunya merujuk kepada otoritas ilmiah dalam pengambilan hukum, termasuk dalam melakukan qiyas. Syarat-syarat qiyas. Agar qiyas dianggap sah dan dijadikan dasar hukum, harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, hukum harus ditetapkan berdasarkan nas atau Al-Quran atau hadis dan bukan hasil ijtihad semata. Yang kedua, far atau kasus baru harus memiliki kemiripan yang relevan dengan as
Yang ketiga, illah harus jelas dan bisa diterapkan secara rasional pada kedua kasus. Yang keempat, hukum hasil kias tidak boleh bertentangan dengan nas syar'i. Contoh-contoh kias. Beberapa contoh penerapan kias dalam kehidupan hukum Islam antara lain pengharaman narkotika karena memiliki efek memabukkan sebagaimana khamr, maka hukumnya dikiaskan haram. Kemudian ada kewajiban zakat profesi, dikiaskan pada zakat perdagangan karena keduanya merupakan pendapatan hasil usaha. Kemudian ada hukum bunga bank, dikiaskan pada riba karena adanya unsur tambahan yang tidak setara dalam pertukaran harta. Relevansi ijma dan kias di era modern. Dalam era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, ekonomi, dan teknologi, ijma dan kias memiliki peran yang sangat vital. Banyak persoalan baru muncul, seperti transaksi digital, hak kekayaan intelektual, teknologi reproduksi, dan lainnya, yang belum dikenal di masa Rasulullah SAW. Ijma memungkinkan para ulama dan cendekiawan muslim melakukan kesepakatan atas dasar ilmu dan kemaslahatan. Kias memberikan metode fleksibel untuk menetapkan hukum baru berdasarkan analogi terhadap hukum yang sudah mapan. Dengan demikian, ijma dan kias menjadi bukti bahwa hukum Islam tidak statis, tetapi sangat dinamis dan dapat menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai syariat yang menjadi pondasinya. Ini kesimpulan, ijma dan kias merupakan dua metode penting dalam sistem hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Keduanya berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang membantu para ulama dalam menetapkan hukum atas persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas syar'i. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atas suatu hukum syar'i setelah wafatnya Rasulullah SAW, sedangkan kias adalah penetapan hukum atas suatu kasus baru dengan mengkiaskan pada kasus sebelumnya yang telah diketahui hukumnya berdasarkan ilat yang sama. Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat baik secara nakli maupun akli dan telah digunakan sejak masa sahabat. Dalam konteks kehidupan modern, peran ijma dan kias semakin signifikan. Banyak problematika kontemporer yang menuntut adanya penyesuaian hukum, dan melalui ijma serta kias Islam menunjukkan fleksibilitas dan relevansinya sepanjang masa. Baik, terima kasih ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.